Saya Uli Manalu dalam Info dan Opini. Kami akan sampaikan untuk Anda tulisan Pendeta Wenata Sairin di Kompasiana dengan judul Merayakan Hidup yang Allah Anugerahkan. Sahabat, di awal tulisannya, Pendeta Wenata Sairin mengutip kalimat dari George Bernard Shaw yang mengatakan, "There are two tragedies in life. One is not to get your heart's desire, the other is to get it." Hidup manusia penuh dinamika, diwarnai berbagai perubahan, baik oleh karena faktor internal maupun faktor eksternal. Semua berubah, semua mengalir, kata sang filsuf. Dan manusia menghidupi arus serta pusaran perubahan itu tanpa bisa bernegosiasi lagi. Jika tak mau berubah, akan tergerus oleh perubahan itu dan selesai semuanya. Manusia mengalami perubahan dan pertumbuhan internal karena peran signifikan dari ayah ibu kita dan atau keluarga besar di sekitar kita. Pendidikan etik dan karakter dilakukan oleh orang tua kita secara simultan melalui ungkapan lisan dan keteladanan. Tak ada ambivalensi antara yang verbal, tekstual, dengan yang praksis operasional. Kedua aspek itu solid menyatu raga, dan disitulah keunggulan pola pendidikan yang dilaksanakan orang tua kita. Perubahan eksternal dialami manusia melalui proses pembelajaran di lembaga pendidikan, juga melalui proses interaksi dengan masyarakat. Dalam konteks kehidupan umat manusia, sahabat, pendidikan dan agama adalah dua elemen dasar yang amat penting bagi manusia. Dengan dua elemen fundamental itu, manusia mendapat pembekalan yang memadai untuk menjalani kehidupan dengan berbagai persoalan di dalamnya. Kita amat maklum bahwa kehidupan manusia tidak selalu indah, juga tidak selalu penuh pergumulan. Kedua suasana itu, indah atau buruk, mesti dihadapi dengan tawakal, berserah kepada Tuhan, memohon petunjuk dan hikmat-Nya. Bisa juga ada tragedi dalam kehidupan kita tatkala orang yang kita cintai meninggalkan kita. Sahabat, menarik apa yang dinyatakan oleh George Bernard Shaw tentang tragedi yang dialami manusia di awal tulisan ini. Hanya kita yang tahu apakah sesuatu yang kita terima itu justru menimbulkan tragedi bagi kita. Ya, amat relatif. Mari berjuang terus menghindarkan atau memperkecil tragedi dalam hidup kita pribadi dan bangsa kita. Kita pahami bersama tragedi adalah kisah tentang penderitaan dan atau peristiwa menyedihkan yang dialami manusia baik secara pribadi maupun sebagai komunitas atau persekutuan. Dalam level nasional misalnya, kita mengenal apa yang disebut dengan tragedi Semanggi yang selalu menjadi topik perbincangan dalam konteks pemajuan HAM. Tentu banyak peristiwa dalam hidup kita pribadi, kehidupan membangsa, dan menegara yang bisa kita kategorikan dengan tragedi. Ungkapan Bernard Shaw yang mengatakan bahwa ada dua kategori tragedi yang dialami manusia dalam hidupnya cukup menarik, bahkan bisa menjadi bahan diskusi. Kita mengalami sekian banyak tragedi di tahun 2020 lalu. Dari segi pribadi misalnya, kita mengalami kegagalan cinta. Ini untuk isu anak muda. Kita diberhentikan dari jabatan tanpa kita tahu apa kesalahan kita. Kita kehilangan orang tua karena diserang COVID-19 dan sebagainya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ada cukup banyak tragedi yang kita alami, sahabat. Pandemi yang berlangsung sekitar 10 bulan, korupsi yang dilakukan oleh 2 orang menteri, pembunuhan biadab terhadap warga gereja Bala Keselamatan oleh kelompok teroris di Sigi, Sulawesi Tengah, dan sekian banyak lagi tragedi yang mewujud dalam hidup kita. Memasuki tahun 2021, mari kita masuki dengan penuh syukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya bagi kita pribadi dan bangsa kita. Kita hidup dalam pengharapan dan iman teguh kepada Tuhan bahwa di tahun 2021 Tuhan akan menjadikan segalanya baik dan indah. Komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara konsisten, memberi jaminan dan perlindungan keamanan bagi rakyat. Upaya melawan pandemi sekaligus menstabilkan ekonomi, menampilkan sosok negara yang kuat berwibawa yang tidak bisa dikalahkan oleh kelompok-kelompok pengacau, memberi harapan baru bahwa tahun 2021 kehidupan bangsa kita akan lebih baik dan prospektif. Semua komponen bangsa dari berbagai latar belakang harus bersatu padu
membantu pemerintah mewujudkan NKRI yang bersatu, damai, sejahtera, berkeadilan, dan berkeadaban. Kita menerima hidup ini dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya, mari rayakan hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Sahabat, selamat mewujudkan habitus baru. God bless. Demikian tulisan Pendeta Wenata Sahirin, sahabat dalam info dan opini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampaikan komentar melalui kolom yang tersedia. Dan sampai jumpa.